Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah disadarkan oleh Sunan Bonang, Lokajaya pun mendapat julukan Sunan Kalijaga. Ia berguru kepada Sunan Bonang selama beberapa tahun. Setelah dianggap mumpuni untuk berdakwah, Sunan Bonang pun melepas Sunan Kalijaga untuk menyebarkan syiar Islam ke seluruh pelosok negeri. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan kebudayaan dengan metode kesenian wayang kulit. Hingga Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pendalang yang handal. Sunan Kalijaga juga mendapat julukan Ki Dalang Sida Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unehan. Dalam mendalang, Sunan Kalijaga mensisipkan unsur-unsur serta ajaran Islam. Jadi secara tidak langsung masyarakat mulai mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa pada saat itu sangat menyukai wayang. Akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Banyaknya penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga tidak hanya karena beliau mahir dalam mendalang, tapi juga karena tiket masuknya ini gratis, alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah, bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa harus membayar. Padahal pada saat itu, pertunjukan wayang hanya diperuntukkan untuk kalangan istana saja. Tapi ada syarat yang diberlakukan oleh Sunan Kalijaga bagi orang-orang yang ingin menonton pertunjukan wayangnya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut ajaran leluhur untuk menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima agama Islam, secara pelan-pelan Sunan Kalijaga pun memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam pertunjukan wayangnya. Naskah kuno yang dipentaskan oleh Sunan Kalijaga seperti lakon Dewa Ruci, layang Kalimasada, lakon Petruk menjadi raja, dan lain sebagainya, yang di dalamnya disisipkan ajaran kebaikan agama Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru yang hingga saat ini masih sangat populer seperti Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng.
Ternyata tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah Lir Ilir. Dalam lagu Ilir Ilir tersiratkan makna kalau kita diharapkan bisa bangun dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, dan mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin, serta lain sebagainya. Selain membuat tembang, Sunan Kalijaga juga bekerjasama dengan seniman dalam membuat topeng, pakaian untuk pementasan kesenian, dan lainnya. Cara berdakwah Sunan Kalijaga ini dipengaruhi oleh Sunan Bonang yang juga sama menggunakan seni dalam berdakwah. Apakah sedulur semua punya pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.